Hai para studenters, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Sang Pahlawan yang rilis pada tahun 2022 untuk bagian yang ketujuh. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan sang guru yang menceritakan perselisihannya dengan adik seperguruannya yaitu Xian. Saat itu sang guru mengakui dalam hal ilmu bela diri, ia bukanlah tandingan dari adik seperguruannya yang telah berlatih hingga tahapan akhir. Dengan bersamaan sang guru pun menceritakan tentang Feng yang merupakan murid dari ayah Xiaoxi. Bahkan ia pun menebak kemungkinan besar Feng cemburu kepada Xiaoxi sehingga membunuh ayahnya tersebut. Tidak hanya itu, sang guru pun membicarakan tentang Liu Anxi yang akan menuju ke benteng mereka dengan membawa surat bukti kotor Perdana Menteri. Lalu tak lama kemudian Dong He yang terluka parah masuk ke dalam ruangan tersebut dengan mengatakan jika Xian dan Feng berada di sekitar mereka untuk mencari keberadaan Liu Anxi yang berada di dalam perjalanan menuju ke benteng. Sang guru lalu menggelar sebuah peta utara dan memprediksikan di mana Liu Anxi akan berteduh di malam ini untuk menyelamatkannya dari kepungan Xian dan Feng. Dan di saat itu Xiaoxi pun mengajukan dirinya sendiri yang akan melakukan misi berbahaya tersebut, di mana pernyataan Xiaoxi ini didukung oleh istrinya. Keesokan paginya Xiaoxi pun berangkat untuk menemukan keberadaan Liu Anxi. Namun di dalam perjalanannya, Xiaoxi secara tidak sengaja bertemu dengan Fei Jing. Saat itu Fei Jing sangat terkejut melihat Xiaoxi yang masih hidup. Ia pun memberitahukan niatnya untuk menemukan dan membunuh Feng yang telah menodai adiknya. Sedangkan Xiaoxi memberitahukan ia yang akan menyelamatkan Liu Anxi kemungkinan besar akan bertemu dengan Feng, sehingga Xiaoxi mengajaknya untuk berpergian bersama, namun Fei Jing menolak ajakan tersebut. Tak jauh dari sana, pasukan Liu Anxi akhirnya pun tiba di sebuah rumah tua sesuai prediksi dari sang guru. Dan tiba-tiba mereka mendengarkan suara kuda yang mendekat. Saat diperiksa, Xiaoxi tampak senang menyambut kedua pendekar tersebut yang dulunya sempat membantunya lolos dari pengejaran prajurit kerajaan. Lalu Xiaoxi pun menceritakan tentang Feng dan Xian yang akan menyergap mereka. Mereka pun lalu membuat sebuah rencana jalur memutar untuk menghindari sergapan dari lawan. Dan ketika tiba di rumah tua tersebut, namun Liu Anxi sudah tidak ada di sana, sehingga pasukan Feng melakukan pengejaran dengan menyusuri sepanjang sungai yang ada di sana. Di benteng Paimo, Wen Rao yang menunggu Xiaoxi di luar dikejutkan oleh kehadiran Xian dan kemudian menerobos benteng itu untuk memperhitungkan dendam lamanya kepada kakak angkatnya. Di pagi harinya, saat itu pasukan Feng yang masih melanjutkan pengejaran dikejutkan oleh beberapa tembakan anak panah yang menewaskan prajuritnya. Fei Jing lalu muncul di sana meminta Feng untuk menaruh nyawanya atas perbuatannya terhadap Tianjun, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Dan singkatnya setelah pertarungan itu, terlihat Fei Jing seorang diri menelusuri jalan dengan kondisi yang terluka. Di dalam hatinya, ia pun mengatakan kepada Tianjun bahwa seorang pendekar terbaik adalah dengan menjaga dan melindungi orang-orang yang ia sayangi. Dan setelah itu, ia pun mati di sana akibat luka dari pertarungannya melawan Feng. Sementara itu Xiaoxi yang kembali ke benteng Paimo menemukan Wen Rao-nya dan gurunya yang telah tidak ada di sana. Kemudian Dong He pun memberitahukan bahwa Xian telah menangkap mereka berdua untuk dijadikan sandera agar ditukarkan dengan surat barang bukti yang dibawa oleh Liu Anxi. Kemudian Liu Anxi pun memberitahukan bahwa ia sebenarnya tidak pernah memiliki surat barang bukti tersebut. Dan Xiaoxi yang berangkat untuk membebaskan guru dan istrinya malah bertemu dengan Feng yang kondisinya terluka dan matanya telah menjadi buta. Saat itu Xiaoxi pun bisa menebak orang yang membuat Feng seperti ini pasti adalah Fei Jing. Dan dengan kesempatan itu Xiaoxi pun akhirnya bisa membunuh Feng di sana. Dan tak disangka, dari patahan pedang darah tersebut, Xiaoxi menemukan sebuah surat barang bukti yang terselip di dalamnya, yang ternyata selama ini surat tersebut berada di dalam pedang itu. Lalu Xiaoxi pun pergi meninggalkan Feng yang terduduk diam tak bergerak. Sementara itu Xian yang menyekap gurunya memperhitungkan tentang dendam lama mereka.
Dengan penuh emosi, Xian menyalahkan kakak seperguruannya atas kematian istrinya tersebut. Sehingga kedua orang ini lalu diikat dan digantung untuk menyambut Xiaoxi yang akan datang. Saat tiba di sana, Xiaoxi pun diminta untuk menyerahkan surat barang bukti, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah pertarungan itu, Xiaoxi hanya bisa terkejut melihat gurunya yang tertancap oleh anak panah. Dan beberapa saat kemudian setelah menyampaikan pesan perpisahan, sang guru pun mengembuskan nafas terakhirnya. Singkatnya, dalam upacara pemakaman gurunya itu, Xiaoxi mengingat kembali jasa-jasa gurunya yang begitu perhatian kepadanya. Setelah kematian sang guru Su, Li Wanxi memutuskan untuk segera menuju ke ibu kota agar bisa menumpas Perdana Menteri dengan surat barang bukti yang telah mereka dapatkan. Sementara Wenrou yang masih bersedih dengan kepergian guru Su yang sudah ia anggap sebagai orang tuanya sendiri, Wenrou pun menuliskan sebuah surat untuk Xiaoxi. Dalam isi surat tersebut, Wenrou akan pergi dari hadapannya untuk sementara waktu, dikarenakan ia merasa menyalahkan dirinya sendiri atas kematian sang guru, sehingga ia pun ingin menyendiri hidup tenang jauh dari orang-orang. Di pagi harinya, teman-temannya pun datang dengan menyadari jika Wenrou yang telah menghilang. Xiaoxi pun mengatakan ia harus menghormati keputusan istrinya tersebut, dikarenakan bagaimanapun juga ia masihlah menjadi seorang buronan. Lalu ia pun pamit kepada mereka dengan mengatakan jika ia akan meneruskan rencananya sebagai buronan untuk mengungsi ke daerah perbatasan. Di dalam perjalanannya, Xiaoxi tak sengaja menemukan jasad Fei Jing yang terduduk di bawah pohon, dan di sana ia pun memberikan penghormatan terakhirnya dan memakamkannya. Kemudian Xiaoxi pada akhirnya memutuskan untuk menyusul rombongan Li Wanxi dengan menyatakan ia akan mengikuti mereka untuk kembali ke ibu kota. Sementara di istana ibu kota, Bai dan Perdana Menteri telah merencanakan untuk membunuh Meng Xian sebagai orang nomor 1 di dalam dunia persilatan. Keesokan paginya, Bai yang tiba ke sekte Pavilion Hujan untuk membunuh Meng Xian. Ia pun sangat heran dengan markas itu yang tidak ada seorang pengawal pun yang menjaga di sana. Ia pun masuk sampai kaula dengan melihat Meng Xian yang sedang duduk seorang diri. Bahkan Meng Xian di sana mengatakan jika Bai datang menemuinya pasti ingin membunuhnya, yang membuat Bai pun terkejut jika Meng Xian menyadari akan niat kedatangannya tersebut, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Di tengah pertarungan itu, Meng Xian yang sakitnya semakin hari semakin parah tentunya tidak mampu menjalani pertarungan itu. Namun tak disangka Meng Xian yang masih bisa bangkit kembali dengan menjatuhkan pedang sabit merahnya ke lantai. Lalu ia pun kabur melalui sebuah pintu rahasia tersebut. Dan singkatnya, berita kematian Meng Xian itu lalu tiba ke penasihat Wuxi yang sedang dalam tugasnya memetik buah. Sementara Xiao Yao dalam tugasnya berdoa di kuil juga menerima berita yang serupa. Dan pada akhirnya Bai pun menjadi ketua dengan menguasai sekte Pavilion Hujan. Di sana ia memerintahkan agar semua anak buahnya menyebarkan kabar kematian Meng Xian, namun meminta mereka secara diam-diam mencari tahu keberadaannya yang sampai sekarang belum berhasil mereka temukan. Kemudian tiba-tiba salah satu prajurit datang membawa pesan yang membuat Bai sangat terkejut ketika membacanya, yang ternyata isi pesan itu bahwa Xiaoxi masih hidup. Setelahnya terlihat Bai tidak tenang dengan informasi tersebut dan ia pun ditemui oleh Lai Mei yang menanyakan kepadanya, sehingga Bai pun memberitahukan informasi yang ia terima. Bahkan kedatangan Lai Mei ternyata juga membawakan kabar lain. Ia memberitahukan jika Tianchun menghilang secara tiba-tiba, yang tentu saja hal ini membuat Bai merasa sangat marah. Di tempat lain, di Menara Xianbi, tempat itu menjadi tempat berkumpulnya Wuxi bersama para prajurit lainnya. Di sana mereka mendesak agar Wuxi memberikan mereka perintah untuk menyerang dan merebut kembali markas sekte Pavilion Hujan. Lalu Wuxi pun mulai menyadari dengan menjelaskan bahwa Meng Xian telah memprediksi semua hal itu terjadi. 1 hari sebelum sang ketua tewas, Meng Xian dengan sengaja memberikan mereka semua tugas untuk keluar dari markas. Ini menandakan bahwa wasiat terakhir dari sang ketua adalah tidak ingin mereka semua mati secara sia-sia.
Singkatnya hari demi hari, di sana Xiaoyao duduk seorang diri di pos gerbang luar kota untuk menunggu kepulangan Xiaoxi. Bahkan adiknya pun datang ke sana mencoba untuk membujuk kakaknya kembali, namun Xiaoyao tidak ingin beranjak dari sana. Sementara di kuil Qinglong, saat itu Zheng mendapatkan kabar jika Xiaoxi yang sudah akan segera tiba di ibu kota. Beberapa hari setelahnya, Li Wanxi dan para pengawalnya pun tiba ke kuil Qinglong yang disambut oleh Zheng. Mereka pun mengatakan jika Xiaoxi yang seharusnya juga sudah tiba ke ibu kota. Hanya saja Xiaoxi mengambil jalur yang berlainan dengan mereka agar tidak menarik perhatian. Di sisi lain, pada akhirnya penantian Xiaoyao pun membuahkan hasil. Ia pun melihat Xiaoxi yang masuk ke pos perbatasan kota tersebut. Xiaoyao pun masih tidak percaya jika ia bisa melihat kembali Xiaoxi yang masih hidup. Ia pun bahagia sekaligus menangisi kepedihan hatinya itu. Dan pada akhirnya Xiaoxi pun diberitahukan kabar kematian dari Meng Zhen. Kemudian Xiaoxi pun lalu dibawa ke Menara Xianbi menemui penasehat Wuxi yang sangat senang melihatnya telah kembali. Ia lalu melihat satu-satunya baju Meng Zhen yang terpajang di sana. Di kuil Qinglong, Li Wanxi dan para pendekar lainnya pada akhirnya juga mendengar kematian Meng Zhen yang membuat hati mereka bersedih. Bagaimanapun juga rencana mereka untuk membuka kedok Perdana Menteri haruslah diungkapkan di hadapan Kaisar. Rencana ini tentunya tidaklah mudah dan mereka akan menunggu Xiaoxi untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut. Sementara itu Xiaoxi menuju ke kedai kesukaan Bai yang telah menunggunya di sana. Ia tidak menerima sulangan arak dari Bai dan menanyakan apakah benar Bai telah membunuh kakak pertama. Dengan sebaliknya Bai bertanya apakah Xiaoxi masih menganggapnya sebagai saudara. Keduanya pun menolak untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Hingga pada akhirnya Bai pun mengakui kalau Meng Zhen telah ia bunuh. Xiaoxi yang sangat bersedih tersebut lalu menanyakan kenapa hal seperti ini bisa terjadi kepada mereka. Ia yang kecewa kepada Bai dengan mengancam jika ia akan membalaskan dendam atas kematian dari Meng Zhen. Setelah itu Xiaoxi pun pergi ke kuil Qinglong dengan menyerahkan surat tersebut kepada Zheng untuk nantinya diberikan kepada sang kaisar. Namun dikarenakan Perdana Menteri yang kekuasaannya sangat tinggi, Zheng maupun Li Wanxi meyakini jika surat itu tidak akan sampai ke tangan sang kaisar jika surat itu tidak diserahkan secara langsung, sehingga mereka harus melakukan sesuatu agar bisa bertemu langsung dengan sang kaisar. Xiaoxi lalu menjalani hari-harinya dengan tinggal di Menara Xianbi. Sepanjang harinya ia pun membantu para penduduk yang buta huruf dan ingin mengirimkan surat. Maka Xiaoxi membuatkan surat tersebut. Dan di sana ia pun menyadari sekelompok pendekar yang mengawasi gerak-geriknya di saat itu. Namun para pendekar itu mengakui mereka tidak memiliki niat buruk. Mereka justru ingin mengikuti Xiaoxi yang dianggap mereka sebagai seorang pahlawan yang berani membunuh Menteri Fuzong. Sementara di malam harinya di Menara Xianbi, terlihat banyak sekali para pendekar yang berkumpul di sana bersedia untuk mengikuti Xiaoxi. Kemudian Xiaoxi pun keluar dengan menyambut semua pendekar yang ingin mengikutinya itu, dengan membicarakan tentang dunia persilatan yang selalu dianggap oleh orang-orang adalah milik para pendekar pedang maupun para pendekar kungfu. Namun Xiaoxi tidak berpikir demikian. Menurutnya dunia persilatan ini juga adalah milik para penduduk biasa, dikarenakan semua orang tentunya memiliki kehidupan tersendiri. Sehingga Xiaoxi pun mengungkapkan impiannya itu jika ia menginginkan dunia persilatan ini menjadi lebih baik. Keesokan harinya, saat itu Bai pun menemui Perdana Menteri yang memerintahkannya agar dirinya memastikan surat barang bukti itu dilenyapkan dengan cara apapun. Dan Bai pun meyakinkan bahwa ia memiliki solusi agar surat itu Xiaoxi bawa dan diserahkan kepadanya, dengan mengatakan jika ia melihat Wen Rao yang kembali ke ibu kota. Setelah itu Bai pun dengan segera menemui Wen Rao yang terlihat bersikap dingin kepadanya. Dan di sana Bai pun mengajak Wen Rao untuk ke sekte pavilion hujannya. Namun Wen Rao menyayangkan semua kenangan indah itu telah hancur dikarenakan oleh ambisi Bai seorang. Wen Rao lalu mengeluarkan lukisan yang digambarkan oleh Bai dulunya, mengingatkan kini lukisan ini telah tiada maknanya lagi. Namun di saat Bai membuka gulungan lukisan tersebut, ia pun cukup terkejut melihat lukisan itu saat ini telah menjadi 3 orang. Dan Wen Rao pun memberitahukan jika Xiaoxi lah yang telah menambahkan gambar Bai ke dalamnya.
Dan singkatnya, sesuai rencana dari Zheng dan Liwanxi sebelumnya, terlihat kaisar dari kerajaan Song ini pun mengunjungi kuil memanjatkan doa untuk melakukan kewajibannya, diikuti oleh begitu banyaknya pasukan kerajaan yang dia bawa. Sementara dari atas, Dong He bersama yang lainnya mengawasi sang kaisar dengan memiliki rencana untuk memisahkan kaisar dari para pasukannya. Di saat sang kaisar mulai keluar dari kuil tersebut, mereka pun menyerang dengan melemparkan kantong bubuk agar melumpuhkan para pasukan di sana, sehingga sang kaisar pun digiring oleh mereka untuk kabur sesuai ke jalan yang mereka inginkan. Di sana Zheng bersama Liwanxi meminta ampunan atas ketidaksopanan mereka terhadap sang kaisar, dan mereka memberitahukan ini adalah demi sebuah hal yang penting, sehingga sang kaisar pun diperkenalkan kepada Xiaoxi yang kemudian menyerahkan kotak surat barang bukti yang dibaca oleh sang kaisar. Sedangkan di Menara Xiangbi, saat itu Xiao Yao dan yang lainnya mencemaskan Xiaoxi yang masih belum juga kembali dari misinya. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran ajudan Bai yang memberitahukan bahwa Bai telah menyekap Wen Rao untuk ditukarkan dengan surat barang bukti. Dan di saat itu juga Wuxi kemudian memberikan perintah agar mereka semua menyerang ke markas Sekte Pavilion Hujan. Wen Rao yang ditahan di lantai atas Sekte Pavilion Hujan diceritakan oleh Bai betapa hebat dan kuatnya kekuasaan yang ia miliki saat ini. Namun Wen Rao malah terlihat prihatin karena menurutnya Bai telah kehilangan segalanya, teman maupun saudara. Dengan bersamaan ajudannya itu lalu memberikan kabar bahwa Perdana Menteri telah mengirimkan pasukan dalam jumlah yang besar untuk membantu Bai menyelesaikan misinya. Di tempat lain, Xiaoxi yang sudah kembali setelah menemui sang kaisar, ia pun menyobek sepotong kain dari jubah kebesaran Meng Zhen yang ia ikatkan ke lengannya. Di saat itu juga Xiaoxi berangkat ke markas Sekte Pavilion Hujan, bertemu dengan semua pengikutnya di sebuah persimpangan jalan, dan mereka semua pada akhirnya tiba dengan langsung menyerang Sekte Pavilion Hujan. Di dalam penyerangan itu, waktu pun terus berlanjut hingga malam pun tiba, dan para pasukan kerajaan yang dikirimkan oleh Perdana Menteri pun telah tiba di sana, sehingga Xiaoxi dan para pendekar lainnya harus bertarung hidup mati untuk mengalahkan para pasukan tersebut. Sementara itu Bai memberitahukan Wen Rao bahwa hari ini ia pasti akan membunuh Xiaoxi. Lalu ia pun turun ke bawah sana untuk menyambut Xiaoxi yang terlihat sudah kelelahan melawan para pasukan sebelumnya, dan pada akhirnya mereka berdua pun bertarung di sana. Sedangkan saat itu Wen Rao yang berhasil membuka ikatan tersebut, sehingga ia pun turun dari sana dengan mengingat kembali sebuah pesan yang diberikan oleh Meng Zhen kepadanya dulu, bahwa ada sebuah pintu mekanisme rahasia yang hanya diketahui olehnya. Wen Rao lalu membuka mekanisme pintu rahasia tersebut, sehingga terbukalah sebuah tangga terowongan bawah tanah, yang seketika Tian Chun muncul dari balik terowongan itu bersama Meng Zhen yang berada di dalam tandu tersebut. Yang pada akhirnya Meng Zhen pun masuk ke aula besar Sekte Pavilion Hujan, yang membuat Wuxi dan Xiao Yao yang melihatnya pun merasa senang dikarenakan sang ketua masih hidup. Di sisi lain, Xiaoxi maupun Bai terlihat dalam keadaan terluka dengan berdebat atas Bai yang telah mengkhianati saudaranya sendiri. Lalu tak lama kemudian Meng Zhen beserta yang lainnya pada akhirnya tiba di sana, dan hal itu membuat Xiaoxi seakan tidak percaya melihat kakak pertamanya yang masih hidup, dan dia pun berbahagia sekaligus bersedih melihat kondisi kakaknya itu. Tian Chun lalu memberitahukan bahwa sebenarnya mekanisme pintu kabur rahasia Sekte Pavilion Hujan memiliki sebuah terowongan yang terhubung dengan Sekte Liu. Dengan cara itulah Meng Zhen menemuinya, dan ialah yang telah menyelamatkan Meng Zhen. Ia juga memberitahukan bahwa Xiaoxi juga telah menyerahkan surat barang bukti langsung ke tangan sang kaisar, sehingga nasib Perdana Menteri sudah bisa dipastikan akan berakhir. Mendengarkan semua itu, Bai pun telah sadar bahwa semua ambisinya itu telah berakhir, dan ia juga tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Xiaoxi maupun Meng Zhen. Dalam tantangan duel terakhir mereka, Bai merelakan nyawanya untuk diambil oleh Xiaoxi dengan pedangnya. Namun di sana seketika Xiaoxi mengingatkan kembali kepada Bai jika ini adalah pedang kerinduan dan pedang pertahanan yang pernah ia ceritakan sejarahnya, bahwa ia akan selalu berusaha untuk mempertahankan hubungannya dengan para saudaranya. Bai yang diampuni lalu menusuk dadanya sendiri
dengan mengatakan kalau tusukan ini untuk membayar semua dosa yang telah ia lakukan kepada saudaranya. Ia pun membuang kedua belatinya dan berjalan keluar dari aula tersebut. Setelah itu Bai pun ternyata berjalan naik ke atas sekte Paviliun Hujan, yang pada akhirnya Bai pun melakukan bunuh diri dengan terjun dari atas sekte tersebut. Bai yang sekarat meminta Lai Mei untuk membunuhnya, dan Lai Mei pada akhirnya pun menerima permintaan tersebut dengan menusukkan belatinya tepat ke jantung Bai. Dengan bersamaan Xiao Xi yang telah keluar dari aula, yang seketika terkejut sekaligus bersedih melihat kematian Bai di sana. Bahkan Meng Xian pun keluar dari tandunya dengan segera menghampiri adik keduanya itu. Di saat itu juga Meng Xian kemudian menitipkan pesan kepada Xiao Xi untuk menjaga semua saudara sekte Paviliun Hujannya. Lalu ia pun meminta maaf kepada Tian Chun bahwa ia yang selalu mengecewakannya selama ini. Kemudian Meng Xian pun membacakan kalimat rahasianya, mendesak Wu Xi untuk menepati janjinya. Dan penasihat Wu Xi pun menebaskan pedangnya terhadap sang ketua yang tewas seketika. Di sana Wu Xi pun memberitahukan ini adalah wasiat dan pesan terakhir dari sang ketua kepadanya. Sementara di aula istana, terlihat sang kaisar menurunkan perintah untuk mencopot jabatan Perdana Menteri yang langsung diasingkan ke sebuah desa jauh dari perkotaan untuk menjadi seorang penduduk biasa. Kemudian di tempat lain, terlihat Tian Chun yang sendirian menduduki posisi ketua sekte Liu. Ia yang masih bersedih memikirkan Meng Xian yang telah meninggalkannya. Hingga pada akhirnya Tian Chun meninggalkan sektenya untuk terus berjalan sendirian tanpa tujuan untuk menghilangkan kesedihannya itu. Singkatnya di hari kremasi Meng Xian dan Bai, terlihat Xiao Xi meletakkan pedang legendanya tersebut di samping kedua kakaknya itu. Dan ia pun memimpin acara duka tersebut dengan menyatakan pamit kepada mereka berdua. Setelah itu Xiao Xi pun bertemu dengan Liu Anxi dan Zheng dengan menyatakan pamit kepada mereka berdua. Xiao Xi yang telah pergi dari sana, mereka berdua pun mengatakan jika Xiao Xi lah merupakan sang pahlawan yang sesungguhnya di dalam dunia persilatan ini. Sementara di sekte Paviliun Hujan, terlihat penasihat Wu Xi menerima surat dari Xiao Xi dengan menunjuknya untuk menjadi sang ketua di sekte tersebut. Sementara Xiao Xi yang akan melanjutkan perjalanannya, terlihat ia membawa abu kremasi kedua kakaknya itu, hingga ia pun berjalan seorang diri meninggalkan kota tersebut. Namun tak disangka ia pun bertemu dengan Perdana Menteri yang berada di hadapannya, dan dengan segera ia pun langsung membunuhnya. Setelah itu Xiao Xi yang sudah pergi dari gerbang kota, di perjalanannya ia pun dihadang oleh teman-temannya di sana, sehingga Xiao Xi yang terkejut tak menyangka jika mereka juga akan ikut bersamanya. Bahkan di sana Wu Xi menyatakan jika ia ingin menjalani hidupnya dengan kebebasan dan tak ingin menjadi ketua sekte Paviliun Hujan. Dengan begitu mereka pun segera pergi untuk berpetualang kembali, menjalani hidup mereka untuk mencari keadilan di dalam dunia persilatan. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.